Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan menjelaskan hasil UTS Web Programming 1, di mana aku akan membuat sebuah halaman web sederhana yang berisi data mahasiswa, form input data mahasiswa, dan menghitung rumus matematika yaitu A tambah B dikali C. Oke. Berikut ini adalah sebuah folder UTS Web Programming 1, dan ini adalah file untuk hitung ABC, dan ini untuk program program data mahasiswa. Oke, baik, kita mulai uh, membuat sebuah program data mahasiswa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode atau struktur dasar-dasarnya. Pertama, kita mulai dari struktur utama HTML, yaitu di sini ada, lalu di sini ada title, di mana untuk memberikan judul halaman di tab browser. Dan link rel style sheet ini untuk menghubungkan file CSS eksternal yang berisi gaya tampilan halaman web kita. Lalu untuk judul halaman, ini ada H1 sama datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas F 2 K. Ini adalah judul besar halaman yang akan muncul di bagian atas dengan teks berwarna hijau dan rata tengah. Diatur nanti di file CSS. Nah, sedangkan sini saya udah buat file CSS. Jadi udah terkoneksi ke file CSS. Lalu berikut ada tabel data mahasiswa. Nah, sini ada data mahasiswa saya. Di sini aku menambahkan 5 data mahasiswa lengkap. Jadi semua data ini ditampilkan supaya rapi dalam bentuk tabel dengan warna baris selang-seling agar mudah dibaca. Untuk bagian form, ini ada form input data mahasiswa. Jadi form action proses PHP. Oke, ini tuh fungsi dari form ini adalah untuk menginput data mahasiswa baru. Artinya, ketika form dikirim, data akan dikirim ke file proses PHP menggunakan metode forms. Di dalam form ini aku menggunakan elemen file sheet. Ini yang ini. Menggunakan file sheet supaya form terlihat terstruktur dan punya judul. Oke. Lalu di sini ada komponen dalam form. Di dalam form terdapat beberapa input seperti nama lengkap, input nama lengkap, email, jenis kelamin, program studi, dan nomor telepon. Dan yang terakhir, ada tombol kirim untuk mengirimkan data. Bu, bagian ini ada JavaScript validasi. Jadi di bagian bawah ini aku tambahkan sedikit JavaScript agar halaman terasa interaktif. Lalu di sini ada alert. Selamat datang di UTS Web Programming 1. Saat halaman dibuka, itu akan muncul pesan sambutan di layar. Nanti akan muncul outputnya itu selamat datang di UTS Web Programming 1 kelas CF 2 K. Lalu ada if nama. Nah, if alert event ini, kode ini memastikan nama tidak boleh kosong. Ada if nama alert, nama tidak boleh kosong, event prevent default. Ada else alert dan ada alert ini. Jadi kode ini memastikan nama tidak boleh kosong. Nah, kalau belum diisi, form tidak akan dikirim. Akan tetapi, kalau sudah lengkap, muncul pesan terima kasih data Anda telah dikirim. Di sini ada body, saya menambahkan color
number 33. Di sini ada color, pagar 33, font family, Arial, sans serif, margin 0, padding 0, background color M777. Color pagar 33 ini itu untuk mengatur warna teks menjadi abu-abu tua agar nyaman dibaca. Dan untuk font family ini menentukan jenis huruf font yang digunakan untuk seluruh halaman. Dan margin dan padding ini untuk menghapus jarak default dari brosur supaya layout lebih rapi. Lalu ada background color F7F7. Ini menandakan memberikan warna latar belakang abu-abu muda agar tidak terlalu polos dan memberikan kesan lembut dan profesional. Di mana ada H1 ada Text Align Center, color, bin, margin, top 30 pixel. Text Align Center ini menempatkan judul di tengah halaman. Dan untuk color sendiri memberikan warna hijau pada teks judul agar terlihat menonjol. Untuk margin top 30 pixel itu memberikan sebuah jarak dari atas supaya judul tidak terlalu menempel ke tepi browser. Lalu di bagian container, aku menambahkan width 80%, max width 900 pixel, margin 30 pixel, auto text align center. Kontainer ini berfungsi sebagai pembungkus utama seluruh isi halaman, tabel, dan form. Dan untuk width 80%, ini itu lebarnya 80% dari layar agar tidak terlalu melebar. Untuk margin, itu menempatkan kontainer yang tepat di tengah halaman. Untuk Text Align Center, itu membuat konten di dalam kontainer menjadi rata tengah, terutama di judul tabel pada form tersebut. Lalu bagian tabel data mahasiswa, di sini ada tabel width 100%, border collapse, margin top 20 pixel, background color. Jadi tabel ini untuk memanfaatkan seluruh kontainer dan menggabungkan garis border antar sel agar tidak double. Dan margin top ini untuk memberikan jarak dari elemen atas. Dan untuk background color, ini berwarna putih agar kontras dengan background abu-abu halaman. Lalu di sini ada caption font weight bold, margin button 10 pixel. Artinya, caption itu adalah teks judul tabel, di mana dibuat tebal dan diberi jarak bawah agar terlihat jelas di atas tabel. Untuk T dan TD itu agar isi tabel tidak terlalu rapat. Di sini aku menambahkan padding, text align, dan border. Agar isi tabel tidak terlalu rapat dan supaya teks berada di tengah tiap kolom. Untuk border ini agar tabel terlihat tegas tapi tetap tertutup. Lalu lanjut ada TR dan TH child. Ini menandakan bahwa baris tabel
Ini baris tabel dengan nomor ganjil diberi warna berbeda. Tujuannya agar tabel lebih mudah dibaca dan rapi secara visual. Untuk bagian form input data. Nah, form ini aku menambahkan margin top, padding, border, background color, width, text legend, box ID, border radius, dan box shadow. Jadi ini memberikan jarak dari tabel, lalu memberi ruang juga di dalam form agar isinya tidak menempel. Dan juga memberikan garis tepi di pinggir form tersebut agar form terlihat bersih, menyesuaikan lebar dengan kontainer, di mana supaya tabel tersebut bisa menginput data kiri. Dan untuk border radius itu sudut form dibuat membulat dan tidak melancip. Untuk box shadow ini memberikan efek bayangan halus di bawah form, agar terlihat timbul dan elegan. Oke, untuk file sheet, border, padding, border radius. Nah, ini aku menambahkan file sheet ini untuk membungkus seluruh elemen input di dalam form dan diberi garis abu-abu halus dan sudut membulat agar terlihat modern. Lalu ada legend. Legend ini judul dari file sheet dibuat agar dibuat secara tebal agar mudah dibaca. Lalu ada label display inline box width 150 pixel, margin button 6 pixel. Jadi ini tuh label diberi tebal tetap 150 pixel supaya sejajar rapi di sisi kiri form. Dan juga margin button 6 pixel itu memberikan jarak antar elemen agar form tidak terlalu rapat. Lalu ada input select with bulk padding 6 pixel, margin button 12 pixel, border 1 pixel, dan border radius 1 pixel, dan box hitting border pixel. Oke, jadi semua input dan drop down select diberi lebar, menyesuaikan sisa ruang dari label, terus padding agar isi input tidak menempel ke tepi. Jadi border abu-abu lembut dan sudut sedikit membulat. Untuk margin bawah agar antar baris input itu tidak menempel. Lalu ada input radio with auto margin right 5 pixel. Nah, radio button ini untuk jenis kelamin tidak perlu selebar input biasa, jadi dibuat otomatis. Dan diberi jarak kecil antara tombol dan teks. Untuk bagian tombol, di sini ada button display box dan margin, padding, background color, border, radius, cursor, dan font page. Jadi tombol ini dibuat berwarna hijau terang, dengan teks putih dan membuat sudutnya lembut, dan juga untuk mengubah bentuk kursor saat diarahkan ke tombol tersebut, dan membuat tombol berada di tepat tengah sama bawah form tersebut. Oke, untuk button hover, aku memberikan background color red, di mana saat kursor diarahkan ke tombol warnanya itu akan berubah menjadi merah. Dan ini memberikan efek pada interaktif dan responsif kepada pengguna. Dan untuk HR ini garis pemisah, di mana aku menambahkan margin 40 pixel, 0, terus border non, border top 2 pixel solid, dan berwarna abu. Di mana HR ini digunakan garis pemisah antar bagian, diatur agar halus dan rapi. Tapi dalam versi terbaru, ini garis ini sudah bisa dihapus kalau tidak dibutuhkan di bawah tabel. Baik, di sini eh, saya menampilkan outputnya. Itu selamat datang di UTS Web Programming 1. Dan ini outputnya ya. Hmm. Dan ini ada
data mahasiswa UTS Web Programming 1. Dan dia ini nama program. Jadi nilai UTS. Dan dia ada form input data mahasiswa. Nama lokal, email, jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Terus ada juga program studi. Di sini ada pilihannya, informatika, sistem informasi, dan teknik komputer. Dan ini ada nomor teleponnya. Dan ini ada data kirim. Nah, ketika kita mengklik ke sini, ini ada hover-hovernya itu warna merah. Oke, kita masukin nama lengkapnya. Kita klik read, dan ini muncul, kalau diklik kirim, munculnya itu terima kasih data Anda telah dikirim. Oke, nah tapi ketika dat nama lengkapnya tidak diisi, contoh, ini nama lengkapnya tidak diisi, apa yang akan terjadi? Nah, muncul nama tidak boleh kosong. Itu artinya, kalau misalkan nama lengkapnya tidak diisi, otomatis ada alat di sini untuk peringatan nama tidak boleh kosong. Oke. Ya, di sini ada judul yang namanya hitung rumus A ditambah B dikali C. Ini ada body, form. Dalam body ada font family, Arial sans serif, background color, display text, dan justify context, line items, height, dan margin. Nah, untuk body ini menentukan jenis huruf yang digunakan background, dan memberikan warna abu pada latar belakang. Dan untuk display text ini untuk mengatur isi halaman. Isi halaman agar selalu berada di tengah layar, baik secara horizontal maupun vertikal. Dan untuk height 100 pihak itu membuat tinggi halaman setara tinggi layar penuh. Margin 0 itu untuk menghapus jarak bawaan browser. Dan untuk chart di sini adalah kotak utama untuk tempat semua isi halaman, seperti judul, input data, dan tempat hasil. Dan untuk warna dasarnya itu putih agar kontras dengan background abu-abu. Ini nih abu-abu. Lalu ada H1. Aku menambahkan H1 ini font size-nya itu 20 pixel. Artinya ukuran huruf dibuat 20 pixel dan tebal. Warna hitam ini agar jelas dan mudah dibaca, dan juga diberi jarak agar tidak menempel dengan input. Lalu ada input, ini input nilai A, B, C. Jadi ini itu setiap input menggunakan lebar penuh dari kotak. Dan untuk padding ini 10 pixel.
padding ini 10 pixel itu memberikan ruang di dalam kotak agar teks tidak menempel ke pinggir. Lalu ada button. Button ini untuk hitung hasil ya. Hitung hasil, jadi tiap tombol dibuat selebar kotak width 100%. Nah, background color ini warna biru khas tombol utama. Dan warna teksnya itu putih. Dan ini ada color white. Nah, untuk kursor pointer, itu kursor berubah jadi tangan saat diarahkan ke tombol. Dan untuk transition, artinya animasi halus saat warna berubah. Dan juga sudut lembut agar tampak modern. Dan ini button hover. Button hover. Button hover ini saat mouse diarahkan ke tombol, itu artinya warna berubah menjadi biru tua dan memberikan efek interaktif dan halus agar pengguna tahu tombol itu bisa diklik. Dan untuk ini margin top, ini artinya paragraf ya, di mana ini digunakan untuk menampilkan perhitungan. Hasil perhitungan. Nah, ini itu untuk memasukkan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Dan ketika ada button ID, langsung klik button tersebut dan bisa menghasilkan hasil yang kita masukkan dari nilai tadi dari A, B, C-nya berapa, lalu hasilkan hasil yang sesuai dengan si pengguna yang diinginkan. Di sini ada cons A, dokumen, get element by ID values. Nah, ini tuh untuk mengambil nilai dari input A, B, dan C. Jadi hasil elemen adalah tempat untuk menampilkan hasil di paragraf. Lalu di sini ada cons A, dokumen, get element by ID values. Nah, ini tuh untuk mengambil nilai dari input A, B, dan C. Jadi hasil elemen adalah tempat untuk menampilkan hasil di paragraf. Lalu sini ada if BC hasil elemen TPL. Nah, ini untuk mengecek apakah ada kolom yang masih kosong. Jika iya, tampilkan kesan error berwarna merah dan hentikan perhitungan. Lalu di sini ada cons NA parselot A, B, C. Parselot ini untuk mengubah nilai input yang awalnya string menjadi angka desimal agar bisa dihitung. Lalu ada if, is, none, is, none, in, B, is, none, in, C. Hasil elemen inter-HTML, spasi input harus berubah. Nah, di sini, ini tuh untuk mengecek apakah input tersebut bukan angka. Kalau bukan angka, berarti dia bakal menampilkan pesan kesalahan. Lalu ada cons hasil. Nah, ini tuh rumus utama dari A tambah B dikali C. Nah, setelah dihitung, hasilnya bakal ditampilkan langsung di bawah tombol dengan format hasil dari A tambah B dikali C sama dengan berapa. Oke, jadi program ini memiliki tiga komponen utama, di mana ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML untuk membuat struktur seperti input, tombol, dan hasil. Lalu untuk CSS, dia memberikan tampilan agar menarik, rapih, dan responsif. Dan untuk JavaScript di sini untuk mengatur logika perhitungan dan validasi data. Oke, untuk outputnya mungkin bisa seperti itu. Nah, ini adalah output dari hitung rumus A ditambah B dikali C. Di sini ada masukkan nilai A, masukkan nilai B, dan masukkan nilai C. Itu hasil. Oke, kita masukkan nilai A dengan 23 ditambah B dikali C.
klik hitung hasil. Nah, jadi nanti di bawah ini adalah hasil dari perhitungan. A ditambah B dikali C. 23 ditambah 2 kali 3 sama dengan 75. Akan tetapi, jika nilai A kosong, maka yang terjadi adalah semua ini bahwa hasil ini warna merah. Ini artinya semua kolom harus diisi. Jadi tidak boleh kosong di nilai A-nya. Kita masukin nilai A ini, jika kosong maka ada output muncul itu semua kolom harus diisi. Artinya ini tidak boleh kosong. Kita isi lagi 23 dan ada hasilnya. Hasil dari 23 tambah 2 kali 3 sama dengan 75. Ya, mungkin ini adalah output dari rumus matematika, yaitu hitung rumus A ditambah B kali C. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.